Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membuka ruang diskusi sebetulnya terkait dengan yang saya beri judul Disruptif Teknologi dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi banyak tentang ini. Tentu kami juga butuh masukan, butuh informasi, butuh ilmu juga dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Baik, saya mulai. Nah, di sini dalam webinar kali ini memang difokuskan kepada teknologi berbasis informasi terkait dengan pengelolaan kualitas sungai. Nah, itulah kenapa saya sebut sebagai disruptif teknologi, karena memang dari sisi teknologi sudah banyak berubah bagaimana cara kita melakukan kegiatan pemantauan kualitas sungai, bagaimana caranya kita melakukan pendekatan pemodelan, itu sudah cukup banyak berkembang saat ini untuk dalam konteks apakah itu memprediksi, apakah itu memantau, dan lain-lain. Nah, sebelum kita berdiskusi banyak, saya ingin kembali ke definisi sungai. Nah, saya ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Di sini disebutkan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu ya, upstream sampai dengan muaranya downstream, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan. Nah, ini adalah definisi sungai. Nah, saya sedikit mengambil di dalam peraturan pemerintah yang sama ya, nomor 38 tahun 2011, ada pasal 3 yang menyebutkan pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa sungai memiliki fungsi yang sangat penting sekali bagi kita, bagi manusia, bagi makhluk hidup khususnya ya. Nah, yang sehingga kita harus dengan betul-betul menjaga kualitas maupun kuantitasnya sebetulnya ya, sehingga pengelolaannya harus diperhatikan. Nah, ini sebetulnya pasal 3 di 38 ini juga diteruskan dari undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya air yang bisa kita manfaatkan itu sebetulnya sangat-sangat terbatas sekali, Bapak Ibu. Jadi kita ketahui bahwa dari total air yang ada di bumi itu hanya 2,5%-nya saja yang dikategorikan sebagai fresh water. Nah, dari fresh water ini pun ya 68%-nya itu ya itulah yang berupa es gitu ya. Jadi tidak bisa kita manfaatkan. Hanya yang bisa potensial kita manfaatkan, khususnya terkait dengan surface ya, air yang sangat mudah untuk diambil kemudian dimanfaatkan ya, hanya 1,2%-nya. Nah, 1,2%-nya itu danau 20%, 21% ya, ground ice ya, itu 69% ya. Dari sebagian komponen kecil ini ya, sungai itu hanya 0,49%-nya dari total, sehingga sangat kecil sebetulnya volume air yang bisa kita manfaatkan dengan mudah. Nah, sayangnya dengan kondisi saat ini khususnya di Indonesia, kita masih tanda kutip cukup abai dengan kualitas sungai kita. Jadi kita lihat banyak sekali tantangan permasalahan sungai-sungai yang ada di Indonesia ya. Di Bandung saja, di Jawa Barat, kita punya Citarum yang sangat terkenal dengan sungai terkotor di dunia, bahkan sempat diberikan predikat seperti itu dan sekarang menjadi fokus nasional. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kurang lebih sungai. Jadi sungai itu menerima banyak sekali sumber polutan, baik itu dari pertanian, kemudian dari peternakan, bisa dari residensial, dari domestik ya. Bahkan ini sangat mendominasi beban pencemar yang masuk ke dalam ke dalam sungai. Nanti saya coba lihat berikan data-data dari rekan-rekan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan beban pencemar. Kemudian dari konstruksi, dari hutan, ya, dari penebangan pohon, itu akan mempengaruhi baik dari sisi debit maupun dari sisi kualitas. Dari pertambangan ya, yang memang karakteristik dari pertambangan ini unik karena memang mereka merubah morfologi, merubah daerah tangkapan, sehingga pasti akan
mengganggu keseimbangan hidrologi baik dari sisi karakteristik debit maupun kualitasnya. Belum industri-industri yang lainnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita dalam pengelolaan sungai, karena kita punya kepentingan sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita punya kepentingan terhadap sungai ini untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Nah, ini tantangan-tantangan di Indonesia. Sungai bantarannya dijadikan permukiman ya, selam area gitu ya. Tapi saya pikir di Jakarta sudah mulai programnya ini dibenahi. Deforestasi ya, kemudian berakibat banjir karena tadi perubahan karakteristik das kita sudah akibat dari pengembangan urban ya, pengembangan perkotaan dan lain-lainnya. Solid waste ya, pengembangan. Jadi masih banyak warga atau masyarakat kita yang masih menganggap sungai itu adalah tanda kutip tong sampah, sehingga ya sudah dibuang di sungai, yang penting hilang dari hadapan kita, dari muka kita ya biar mengalir sehingga nanti ke hulu dan downstream itulah terjadi banjir. Ya, wastewater kita masih banyak kendala dengan wastewater. Masih cukup banyak masyarakat kita yang tidak memiliki pengolahan setempat maupun tidak dilayani oleh jaringan perpipaan air limbah. Ini menjadi sangat tantangan yang besar karena beban pencemar domestik masih sangat tinggi sekali, bahkan dominan di sungai-sungai besar di Indonesia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita melihat data-data ini, maka kita punya masalah besar di hampir sungai-sungai besar di Indonesia ya. Kita lihat Ciliwung, 84% itu dari sektor domestik. Bayangkan Bapak Ibu, Ciliwung 84%-nya itu sebetulnya dari kita sebetulnya sumber-sumbernya ya. Mohon maaf. Kemudian Musi yang dengan sungainya yang begitu besar, ternyata beban pencemar yang terbesarnya adalah 48% itu adalah dari domestik, kemudian dari peternakan dan lain-lain. Kita lihat Citarum tadi yang sebagai sungai terkotor di dunia, itu kurang lebih 60%-nya ya dari domestik ya, dengan karakteristik permukiman yang sangat padat sekali ya, walaupun industrinya sangat banyak, tapi ternyata kontribusi beban pencemarnya itu lebih banyak dari sektor domestik. Ya, industri mungkin hanya 18% ya, dan lain-lainnya. Nah ya, inilah menggambarkan karakteristik beban pencemar di sungai-sungai yang ada di Indonesia ya. Nah, kalau lihat lagi, ini saya ambil dari beberapa jurnal ya, bagaimana perkembangan, ada yang mencoba untuk memprediksi perkembangan perkotaan maupun industri yang ada di das-das, khususnya ini das terkait dengan Citarum, Bapak Ibu. Jadi coba Bapak-bapak, Ibu bisa lihat bahwa di tahun 2005 perkembangannya akan menjadi sangat masif, dan tentu ini akan memberikan dampak terhadap sungai kita ya. Bapak Ibu lihat gambar sebelah kanan itu juga bagaimana Bandung Raya ya, dengan begitu banyaknya industri ya, khususnya tekstil maupun yang lainnya, kemudian peternakan, itu sangat mempengaruhi karakteristik Sungai Citarum. Dan bahkan sekarang Sungai Citarum ya tadi karakteristiknya udah sangat memprihatinkan, sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya bagaimana kita mengendalikan pencemar dengan melakukan berbagai banyak pendekatan. Nah, ini saya ingin memberi gambaran bahwa kita memang menjadi salah satu negara yang punya ketersediaan ya, karena kita berada di daerah tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi. Ketersediaan air kita memang cukup banyak, tapi kebutuhan air kita itu jauh lebih besar karena tadi pertumbuhan penduduk, industri dan lain-lainnya, sehingga ini yang harus kita jaga. Ketersediaan air ini juga sangat terkait dengan karakteristiknya. Jadi air yang layak untuk dijadikan sebagai sumber air bersih tentu sudah sangat terbatas. Tadi kita sudah sampaikan beberapa karakteristik sungai yang sudah mulai sangat menurun. Oke. Nah, kita punya tantangan sebetulnya sampai tahun 2030 terkait dengan Sustainable Development Goal. Di dalam Sustainable Development Goal, poin ke-6, sebetulnya kita punya setidaknya 3 ya. Akses terhadap air, akses terhadap sanitasi, kemudian water quality. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk mengurangi beban pencemar hingga pada tahun 2030. Nah, ini kita perlu langkah-langkah untuk bagaimana caranya kita mengurangi beban pencemar yang masuk ke dalam sungai, karena ini saling terkait. Tadi seperti saya bilang, water quality di sungai akan digunakan sebagai sumber daya air, dan beban terbesarnya ya karena permasalahan dari sanitasi tadi.
Oke, nah saya ingin sedikit mengaitkan tadi Pak Teddy sudah berdiskusi panjang lebar. Saya ngasih sedikit menambahkan, kita punya sekarang lagi tren revolusi industri 4.0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa kaitan revolusi industri 4.0 di dalam pengelolaan lingkungan, khususnya terkait dengan kualitas sungai. Nah, ini sedikit sejarah tentang revolusi industri 4.0. Dulu tahun 1784 kita ada revolusi industri di mana mesin-mesin semua industri digantikan oleh mesin-mesin ya. Kemudian eh, proses produksi itu berjalan ya, ada revolusi industri tahap kedua, kemudian yang ketiganya sudah mulai komputerisasi ya, kita bicara programmable logic controller di sana. Kemudian di 4.0 kita sudah bicara salah satunya Internet of Things, kita sudah bicara sensor-sensor yang bisa membantu dalam melakukan kegiatan pemantauan, dalam membantu kita mengambil keputusan. Oke. Nah, ini setidaknya apa itu revolusi industri 4.0. Setidaknya kita berbicara tentang bagaimana mentransformasi kegiatan khususnya terkait dengan pengelolaan lingkungan ya, kalau ini dalam ini konteksnya industri, itu terkait dengan bagaimana memperoleh data itu secara cepat, disimpan dengan baik melalui salah satu adalah sistem cloud ya, kemudian menganalisis data, memproses data tersebut ya, karena datanya pasti akan sangat besar sekali, makanya disebut sebagai big data. Bagaimana kita bisa memproses big data ini dengan efektif, dengan efisien dan cepat gitu. Kemudian tentu ada istilah Internet of Things, nanti kita bisa diskusi banyak tentang ini. Nah, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi ini sehingga kita bisa melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan kualitas sungai dengan efektif, dengan efisien ya. Kita bisa cukup banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan cukup cepat kita bisa melakukan penanganan. Ya, ini Internet of Things ya. Saya pikir tadi Pak Teddy juga sudah cerita banyak. Kita berbicara tentang bagaimana wireless technology, ya, bicara tentang sensor, bicara dengan microcontroller, ya, terkait dengan ada sensor, kemudian ada data, kemudian disimpan, kemudian ditransmisikan ke data server, kemudian dilakukan processing, kemudian dianalisis, kemudian membantu pemangku kepentingan stakeholder untuk melakukan sebagai decision support gitu ya. Nah, nanti kita diskusi. Ya, ini setidaknya bagaimana revolusi industri 4.0 terkait dengan environmental management. Kalau dulu kita mencatat data karakteristik, kita datang gitu ya ke sungai, kita ambil menggunakan pH meter, kita menggunakan DO meter dan lain-lainnya, atau mengambil sampel, kemudian analisis laboratorium yang membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Kita datang, kita butuh waktu untuk datang, kemudian melakukan pengukuran, kemudian kembali lagi, kemudian kita dapat datanya, dimasukkan di input secara manual ke komputer, dianalisis, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, kita di revolusi industri 4.0 seharusnya kita sudah tidak lagi kita sudah terbantukan dengan sebuah sistem ya yang kita sebut sebagai tadi Internet of Things, salah satunya bahwa data itu bisa diambil secara tadi Pak Teddy sampaikan real time ya, kemudian bisa ditransmisikan ke data server secara online bahkan, kemudian di dalam sistemnya kita bisa melakukan proses ya terhadap banyak parameter, misalkan mengkaitkan data karakteristik katakanlah pH, katakanlah TSS terhadap misalkan hidroklimatologinya terkait dengan curah hujan dan lain-lainnya, sehingga itu bisa kita korelasikan, kita cari, kita proses datanya untuk menarik sebuah kesimpulan untuk membantu kita dalam decision support. Nah, itulah inti dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang saat ini. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Ketika kita punya case surface water gitu ya, aliran sungai yang sudah kita letakkan sensor pemantauan dengan berbagai parameter ya katakanlah, kemudian ditransmisikan ke dalam server, ke data server, kemudian kita bisa mengakses data itu di mana saja dan menggunakan gadget apa saja gitu ya. Jadi di tangan kita itu kita sudah bisa, misalkan Bapak Ibu ada di Papua, alat Ibu ada di Aceh, Ibu bisa tidak perlu bolak-balik Papua Aceh yang jaraknya mungkin bisa 1 hari perjalanan gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian dari data server
itu langsung dianalisis gitu. Jadi kita bisa merancang sebuah sistem yang bisa secara otomatis menginterpretasikan data. Apakah misalkan sederhananya salah satu interpretasi yang sangat sederhana, misalkan apakah data hasil monitoring itu memenuhi baku mutu atau tidak. Misalkan oh ketika dia 6 di bawah 6 maka ada early warning system ya, early warning system yang memberitahu stakeholder pemangku kepentingan bahwa hati-hati nih ada karakteristik parameter sungai kita yang melebihi baku mutu, sehingga langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah tindakan itu bisa dilakukan dengan lebih cepat gitu. Oke, ini nah kita harusnya di revolusi industri 4.0 tidak hanya berbicara tentang sungai saja, karena sungai itu hanya menerima dari berbagai banyak sumber, seperti dari air perkotaan termasuk dari drainasenya, kemudian dari wastewater treatment, dari jaringan perpipaan misalkan, jaringan perpipaan ataupun ipal-ipal skala permukiman, skala kawasan tertentu dan lain-lainnya. Kemudian terkait dengan water supply-nya, semuanya harusnya bisa kita pantau menggunakan satu sistem yang terintegrasi, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sumber daya air kita ke depannya gitu ya. Nah, ini kurang lebih sama ya, bagaimana istilah saya ambil ini dari jurnal seorang peneliti CEO ya dari Korea, bagaimana smart water management system itu dibangun. Intinya sama sebetulnya, baik sungai maupun sumber-sumber yang lebih hulunya ya terkait dengan industri, dari permukiman dan lain-lainnya, itu bisa kita ambil datanya, kita kumpulkan, kita transmisikan, kita masukkan ke dalam data server, kita analisis, kita proses, kemudian itu menjadi alat bantu kita untuk mengetahui, memahami situasi yang ada di lapangan, kemudian membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, sebetulnya Indonesia nggak ketinggalan amat Bapak Ibu. Ya, teman-teman di KLHK sudah punya kebijakan namanya OnLimo dan Sparring. Sebetulnya ini terminologi yang sama tuh. OnLimo tuh online monitoring, Sparring itu pemantauan di dalam jaringan secara terus-menerus. Jadi sama saja sebetulnya. Cuman kalau OnLimo itu kebijakan yang dilakukan oleh teman-teman KLHK, jadi pemantauannya dilakukan oleh teman-teman KLHK. Kalau saya tidak salah, kalau Sparring itu diperuntukkan untuk industri. Ya, jadi itu ada permennya, Permen LHK nomor 93 tahun 2018, kemudian ada perbaikannya itu Permen LHK 80 tahun 2019. Jadi ini sebetulnya perusahaan industri-industri tertentu ya, ada kategori jenis industri yang diwajibkan itu diminta untuk memasang alat instrumen monitoring untuk memantau efluen dari proses pengolahan air limbah mereka tuh. Jadi rekan-rekan di KLHK sudah punya server sendiri, sehingga mereka bisa tahu tuh di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua itu bagaimana efluennya gitu ya. Jadi sebetulnya teknologi ini sudah mulai pelan-pelan diadopsi oleh pemerintah. Nah, ini bahkan parameternya bagi saya cukup saya bilang misalkan ada parameter COD itu, NH3, parameter yang harus diukur, dianalisis di lapangan menggunakan sensor, kemudian ditransmisikan setiap 2 menit itu, bahkan sensornya itu transmisi datanya per 2 menit. Nah, ini menarik sebetulnya karena ini ke depan kita bisa mengukur beban pencemar dari satu daerah catchment area ya, dari daerah aliran sungai yang masuk ke dalam sungai tertentu. Dan ini OnLimo-nya ya, pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman KLHK ya. Saya kasih contoh saja. Ini dibuka untuk publik sebetulnya. Nah, sedikit menyinggung teknologi pemantauan real time dan online. Tadi Pak Teddy juga sudah menyinggung banyak. Nah, sebetulnya teknologi pemantauan real time sekarang juga sudah berkembang pesat. Dulu kita hanya mengenal saya sebut sebagai parameter konvensional lah, pH, TSS, turbidity dan lain-lainnya yang mudah dengan menggunakan hanya sensor optik gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah perkembangan ilmu pengetahuannya sudah sangat banyak. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi perkembangannya sudah sangat besar sekali. Banyak peneliti misalkan gini, BOD, COD saja, BOD saja ya. Saya ambil contoh BOD saja karena slide saya berikutnya akan mengambil contoh mengukur BOD.
Nah, BOD itu kan BOD 5 yang kita kenal. Jadi proses analisisnya butuh waktu 5 hari, sehingga untuk memahami bagaimana karakteristik katakanlah IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah, maka kita harus menunggu waktu kurang lebih 1 minggu, belum lagi sama antrian laboratorium tuh. Jadi akan sangat lama sekali kita bisa tahu, bisa jadi saya mau tahu performa IPAL saya sekarang untuk tindakan pencegahan ya, itu saya baru bisa tahu 2 minggu berikutnya itu. Jadi cukup lama sekali. Nah, ini peneliti-peneliti sudah mulai berpikir bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data itu secara cepat, sehingga kita bisa melakukan tindakan secara cepat pula. Saya ambil contoh BOD Bapak Ibu ya. Nah, BOD itu kita kenal sebagai 5 hari tadi saya bilang. Nah, tantangannya apa menggunakan BOD 5 sebetulnya ya? Tentu satu, waktunya lama gitu ya. Kita butuh waktu yang sangat lama sekali untuk mendapatkan konsentrasi BOD. Nah, belum lagi misalkan ada sampel dari Kalimantan atau dari Sulawesi yang dikirim, atau dari daerah Jawa saja yang dikirim ke laboratorium, transportasinya butuh waktu sekian, belum antrian di laboratoriumnya, sehingga karakteristiknya sudah berubah gitu. Nanti nilai BOD-nya sudah tidak merepresentasikan kondisi di lapangan. Ya, nah tadi ya, handling, storage time pasti akan mempengaruhi karakteristiknya ya. Sehingga ada penelitian yang menyebutkan error akibat dari tadi transportasi ya, menunggu di laboratorium itu bisa sampai 20% nilainya, diferensiasinya. Nah, sehingga nah, kalau untuk kebutuhan tadi kebutuhan operasional IPAL ya, early warning system itu menjadi sulit ya. Kan nggak mungkin ada hari ini terjadi eh, air limbahnya tidak memenuhi baku mutu, tapi kita baru tahunya itu 2 minggu kemudian gitu. Jadi kita sudah kehilangan waktu untuk memahami IPAL kita, memahami performa IPAL kita. Nah, ada peneliti-peneliti sudah mencoba melakukan riset terkait penggunaan tryptophan light fluorescence ya. Ini sejenis jenis sensor optik sebetulnya yang mencoba untuk memahami asam amino bebas di dalam air ya, khususnya air limbah, sehingga dia bisa melihat korelasi dengan konsentrasi BOD. Nah, ini sudah cukup banyak yang melakukan riset tentang ini, dan teknologinya sudah banyak kita temui di pasar gitu ya. Artinya teknologi sensor ini sudah dijual di pasar gitu. Nah, sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana korelasi konsentrasi BOD yang dinilai dari sensor optik terhadap laboratoriumnya. Jadi punya nilai yang korelasi error yang bahkan ada beberapa jurnal yang mengatakan kualitas datanya jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika dia melakukan analisis tadi. Dia harus nunggu di laboratorium, terjadi diferensiasi, terjadi error dengan nilai di lapangannya. Nah, ini beberapa jurnal yang saya temui terkait dengan pemanfaatan TLF, sensor optik, dengan untuk menganalisis BOD. Tidak hanya BOD sebetulnya, tadi Pak Teddy sempat menunjukkan sensor Proteus, salah satu sensor yang punya 12-14 parameter yang bisa dianalisis, termasuk oil and grease, termasuk crude oil, bahkan mereka mencoba untuk menganalisis total coliform, walaupun itu masih cukup kontroversial. COD BOD yang sudah banyak jurnalnya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Nah, ini contoh hasil pengukuran BOD terhadap hubungannya ya. Ini mencoba lihat korelasi antara konsentrasi dari sensor tryptophan ya terhadap konsentrasi BOD 5. Jadi nilainya cukup baik ya, cukup dekat gitu. Nah, ini contoh bagaimana di Inggris ya, ini sensor memang asalnya dari Inggris, walaupun memang ya ini Proteus itu dari Inggris ya. Ini salah satu penelitian di Inggris yang saya lihat. Jadi sensornya mereka pasang di aliran-aliran sungai untuk mengetahui karakteristik air sungai itu, termasuk BOD, COD, dan lain-lainnya. Nah, ini saya ambil contoh case tadi di tambang. Kenapa di tambang? Karena tambang itu ya selain karena saya banyak riset di tambang, karena di tambang juga tadi saya sudah sampaikan bahwa industri tambang itu industri yang unik, yang berbeda dengan karakteristik industri lain ya, karena industri tambang itu merubah betul-betul bentang alam, baik morfologi maupun luasan catchment areanya, sehingga ini pasti akan mempengaruhi bagaimana perilaku aliran air, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitasnya, sehingga
pemantauan secara real time dengan segala kelebihan-kelebihannya ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di pertambangan. Ya, ini saya kasih contoh, ini hasil riset saya di tahun 2016, bagaimana melihat pola perubahan das dari sebelum penambangan hingga periode kurang lebih mungkin sekitar 10 tahun gitu ya. Dinamikanya luar biasa, sehingga catchment itu das ya, daerah aliran sungai itu bisa berubah dengan cukup signifikan dari waktu ke waktu ya. Nah, ini saya coba pasang alat monitoring di tambang ya. Kemudian kita pantau secara real time dan kita amati secara online. Nah, ini data saya ambil dari disertasi saya di tahun 2016, bagaimana kita pantau sebuah catchment area untuk memahami bagaimana kualitas aliran sungainya, sehingga kita bisa mendevelop kualitas air sungainya ya. Nah, kita lihat, kita bisa menganalisis ya secara real time, ini bisa betul-betul kita tahu kapan mereka melakukan pengolahan, kapan pengolahan itu mengalami kendala dan lain-lainnya ya. Nah, ini kita bisa, sehingga kita punya data ya, kita bisa hitung berapa beban masing-masing dari ini, karena kita punya luas, kita punya curah hujan, kita punya karakteristik dan lain-lainnya. Nah, kita bisa develop, ini kebetulan yang saya kasih lihat adalah model satu dimensinya. Tadi Pak Teddy sudah mencoba untuk memaparkan modelnya bisa satu dimensi, dua dimensi, bahkan tiga dimensi dalam konteks tertentu. Nah, ini kita bisa bangun modelnya dari data-data tadi ya, tentu data hasil monitoring tadi Pak Teddy juga sudah sampaikan bahwa sebagai fungsi validasi dan kalibrasi ya. Nah, tidak hanya sebagai monitoring ya. Jadi kalau di tambang sebetulnya kita bisa mendevelop itu sebagai mengontrol sistem pengolahan kita, karena kita punya data karakteristik ya. Kita punya debit, kita punya pH, kita punya TSS, dan kita punya parameter lain. Kalau kita hubungkan itu dengan logger ya, katakanlah dengan controller, apakah itu bentuknya PLC, apakah itu bentuknya data logger ya, intinya dalam satu sistem, kemudian kita hubungkan itu dengan pompa dosis misalkan ya, sehingga kita bisa mengatur ketika dia debit dengan karakteristik pH tertentu, TSS tertentu, maka sistem secara otomatis akan menginjeksikan bahan kimia dengan volume yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena di tambang itu agak unik. Kadang-kadang pembubuhan kapurnya saja itu solid bentuknya ya, kapur padam ya. Itu ya sudah sekarung gitu ya. Jadi tanpa dosis yang tepat. Sehingga kalau misalkan kita bisa melakukan itu, maka saya pikir efisiensi dari pemakaian kapur itu akan signifikan berkurang. Nah, itulah manfaat-manfaat dari teknologi pemantauan kualitas sungai ya, dalam pengelolaan lingkungan. Saya pikir sampai situ sharing dari saya. Sebagai penutup, pengelolaan kualitas sungai berbasis teknologi informasi itu sudah menjadi tuntutan ya, tuntutan kita semua sebetulnya, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pihak industri maupun dari kampus dan lain-lainnya, terkait dengan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Nah, tantangan ke depannya sebetulnya ada wacana akan penerapan total maksimum daily load. Nah, ini yang akan berdampak pada baku mutu. Jadi bisa saja baku mutu itu akan berbeda-beda setiap segmen sungai, setiap das yang berbeda-beda. Jadi ada wacana ke arah sana, sehingga pemantauan real time itu menjadi sebuah tuntutan. Toleransi beban maksimum dalam satu catchment area dan pengendalian buangan dalam satu catchment area itu akan ditentukan dari informasi tersebut. Ya. Terakhir, penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan dan mempercepat kita dalam mengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah preventif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Helmi selaku moderator.